Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you for giving me the opportunity to presentation today. My name is Indira Putri, with student ID number 254110887 from Management 25A class. In this presentation, I will discuss national income, including its concept, components, methods of calculation, different indicators used in measuring national income, and the factors that influence it. I hope this presentation can help us understanding why national income is important in describing a country's economic condition. Let's begin. Pendapatan nasional merupakan salah satu konsep yang cukup penting dalam ekonomi makro karena sering digunakan untuk melihat bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kita mendengar bahwa ekonomi Indonesia tumbuh atau mengalami perlambatan, sebenarnya salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah pendapatan nasional. Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang berhasil dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi dan seberapa besar kemampuan suatu negara dalam menghasilkan output. Selain digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi, pendapatan nasional juga memiliki manfaat yang cukup luas. Pemerintah dapat menggunakan data pendapatan nasional sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi, penentuan prioritas pembangunan, hingga mengevaluasi keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Tidak hanya itu, pendapatan nasional juga sering dijadikan alat untuk membandingkan kondisi ekonomi antar negara maupun antar periode waktu. Karena itulah, pembahasan mengenai pendapatan nasional menjadi penting untuk dipahami, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari ekonomi dan manajemen. Jika membahas pendapatan nasional, tentu kita perlu mengetahui komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen pertama adalah konsumsi rumah tangga, yaitu seluruh pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, membayar transportasi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dalam kegiatan ekonomi karena sebagian besar perputaran uang berasal dari aktivitas belanja masyarakat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Komponen berikutnya adalah investasi dan pengeluaran pemerintah. Investasi dapat berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin, pengembangan teknologi, atau berbagai bentuk penanaman modal lainnya yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah mencakup berbagai belanja negara seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kedua komponen ini memiliki peran penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, terdapat 2 komponen lain yang juga berpengaruh terhadap pendapatan nasional, yaitu ekspor neto dan pendapatan faktor produksi. Ekspor neto merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Apabila nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor, maka kondisi tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan nasional karena ada tambahan pendapatan yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka kontribusinya dapat menjadi negatif. Oleh karena itu, banyak negara berusaha meningkatkan daya saing produknya agar mampu bersaing di pasar internasional dan meningkatkan nilai ekspornya. Sementara itu, pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi. Pendapatan tersebut dapat berupa upah bagi tenaga kerja, sewa bagi pemilik tanah atau bangunan, bunga bagi pemilik modal, dan laba bagi pengusaha. Semua pendapatan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari pendapatan nasional karena berasal dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Jika seluruh komponen yang telah dijelaskan tadi digabungkan, maka akan terbentuk gambaran mengenai total pendapatan yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu.
Setelah memahami komponen-komponennya, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana pendapatan nasional dihitung. Dalam ekonomi, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan. Pendekatan pertama adalah metode produksi, yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa. Melalui metode ini, kita dapat melihat sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian suatu negara. Pendekatan kedua adalah metode pendapatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan pendekatan ketiga adalah metode pengeluaran yang menghitung seluruh pengeluaran untuk barang dan jasa akhir, meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Meskipun menggunakan cara yang berbeda, ketiga metode tersebut pada dasarnya akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama, karena ketiganya melihat aktivitas ekonomi dari sudut pandang yang berbeda. Dalam pembahasan pendapatan nasional, kita juga sering menemukan istilah seperti PDB, PNB, NNP, dan pendapatan nasional. Sekilas istilah-istilah tersebut terlihat mirip, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. PDB atau produk domestik bruto merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelakunya. Artinya, selama kegiatan produksi dilakukan di Indonesia, maka hasilnya akan masuk ke dalam perhitungan PDB Indonesia. Berbeda dengan PDB, PNB atau Produk Nasional Bruto lebih menekankan pada siapa yang melakukan kegiatan produksi tersebut. PNB menghitung produksi yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, terdapat NNP yang diperoleh dari PNB setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal. Setelah dilakukan berbagai penyesuaian lainnya, diperoleh ukuran yang dikenal sebagai pendapatan nasional. Memahami perbedaan indikator-indikator ini penting agar kita tidak salah dalam membaca dan menafsirkan data ekonomi yang sering dipublikasikan pemerintah maupun lembaga internasional. Besarnya pendapatan nasional suatu negara tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketersediaan sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, sumber daya alam saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerja yang terampil, berpendidikan, dan produktif akan mampu mengelola sumber daya yang ada secara lebih efektif sehingga menghasilkan output yang lebih besar. Selain itu, modal dan teknologi juga memiliki pengaruh yang sangat penting. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat proses kerja, dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, negara yang mampu mengembangkan teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan negara yang masih bergantung pada metode produksi yang sederhana. Faktor lain yang turut mempengaruhi pendapatan nasional adalah kebijakan pemerintah, stabilitas politik, serta kondisi perdagangan internasional. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, konsumsi, maupun aktivitas produksi. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menurunkan tingkat pendapatan nasional. Karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian. Di sisi lain, stabilitas politik juga menjadi faktor yang tidak kalah penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Negara dengan kondisi politik yang stabil biasanya lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, hubungan perdagangan internasional juga berperan besar karena memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk dalam negeri. Semakin besar peluang ekspor yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan nasional yang dapat diperoleh. In conclusion, national income is an important indicator that helps us understand a country's economic performance.
By learning its components, calculation methods, different indicators, and inflation factors, we can better understand how economic activities contribute to national development and public welfare. Thank you for your attention. I hope this presentation has been useful and helped you gain a better understanding of national income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.